Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sofia Maulida Fitri dan Mbak Umi Khalifatun Hasanah dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep dan Teori Perpustakaan. Materi yang pertama adalah konsep perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu lembaga yang mengelola bahan-bahan, baik berupa buku maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi setiap anggotanya. Ada beberapa pengertian perpustakaan dari beberapa sumber, diantaranya adalah 1. Menurut Rusina Sarijal Pamuncak, menyatakan bahwa perpustakaan adalah kumpulan buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca. Yang kedua adalah menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, ruangan khusus, dan koleksi bahan pustaka dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya. Materi yang kedua adalah perbedaan perpustakaan, dokumentasi, informasi, dan kearsipan. Yang pertama, perpustakaan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi baik berupa cetak seperti buku, koran, jurnal, majalah, karya tulis, dan karya lukisan, ataupun elektronik, yaitu seperti pita kaset, film, dan slide, yang biasanya disimpan menurut ketentuan tertentu yang digunakan pengunjung untuk dibaca atau dipinjam dan bukan untuk dijual. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan dokumen yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan, seperti surat lahir, surat nikah, surat perjanjian, dan berlaku dalam dunia pengelolaan informasi. Yang ketiga adalah informasi. Informasi yaitu segala suatu bentuk pengetahuan yang terekam yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media baik berupa cetak maupun non-cetak. Sedangkan menurut sudut pandang dunia perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa keputusan yang dibuat oleh seseorang. Yang keempat adalah arsip, mempunyai makna sebagai power atau kekuasaan. Menurut Schellenberg, arsip sebagai berkas pranata umum atau swasta yang dinilai perlu disimpan secara permanen untuk tujuan acuan. Materi selanjutnya adalah sejarah perpustakaan. Ada beberapa sejarah perpustakaan, yaitu diantaranya 1. Sejarah perpustakaan sebelum Islam. Hasil penelusuran jejak sejarah perpustakaan telah jelas ditemukan bekas huruf-huruf yang menunjukkan awal adanya kepustakaan dan perpustakaan di dunia Arab, yang terletak di antara dua sungai, yaitu Mesopotamia dan Wadi Nile yang berada di Mesir kuno. Terdapat banyak istilah perpustakaan yang digunakan pada masa lampau. Orang-orang Sumeria pada saat itu menyebut perpustakaan dengan istilah Baitul Lahawatul Kabir, karena tempat tersebut digunakan sebagai tempat atau gudang yang di dalamnya terdapat papan. Jika di Yunani dikenal dengan istilah biblioteka yang merujuk adanya perpustakaan. Sedangkan di Rumania disebut dengan istilah libri yang menunjukkan perpustakaan pribadi, dan kemudian muncul istilah perpustakaan sebagai tempat belajar. Awal kemunculan perpustakaan dan kepustakaan dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu munculnya tulisan-tulisan atau angka yang menandakan awal adanya kepustakaan sebagai karya atau peradaban manusia pada masa lampau. Munculnya metode penulisan dengan metode-metode seperti pelepah, daun, dan batu bata, sehingga mulai dikenalkan dengan kertas oleh peradaban bangsa Cina. Dan terakhir ditandai dengan munculnya alat cetak di wilayah Armenia yang masih manual. Kedua adalah sejarah perpustakaan setelah kemerdekaan. Salah satu usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok tanah air adalah dengan didirikannya perpustakaan rakyat yang bertugas untuk membantu usaha jawatan pendidikan masyarakat. Ada 3 perpustakaan rakyat yang didirikan pada waktu itu, yaitu A. Perpustakaan rakyat tingkat A, yaitu koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang berpengetahuan setingkat sekolah dasar, dan ini didirikan di tingkat kecamatan. B. Perpustakaan rakyat tingkat B, yaitu didirikan di setiap ibu kota kabupaten, dan koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang pendidikannya setingkat SMTP. C. Perpustakaan rakyat tingkat C, yaitu didirikan di setiap ibu kota provinsi, dan koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang pendidikannya setingkat SMTA. Karena usaha pemberantasan buta huruf lewat jalan pendidikan masyarakat ini mendapat prioritas utama pemerintah Republik Indonesia, maka perkembangan perpustakaan rakyat sebagai kepustakaan umum
umum ini sangat mengembirakan. Namun setelah tahun 1961, keadaannya menjadi menurun ketika terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian P dan K. Koleksi yang menjadi tidak terurus dan pengelolaannya juga sudah banyak yang harus berpindah tugas. Sejarah perpustakaan berikutnya adalah sejarah perpustakaan era digital dan internet. Seiring berjalannya waktu, maka perpustakaan semakin tumbuh dan berkembang. Adanya perkembangan teknologi informasi yang menyebar ke semua bidang, termasuk juga bidang perpustakaan, merubah perpustakaan menjadi perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi dengan menggunakan perangkat digital. Perpustakaan digital sering disebut juga dengan perpustakaan maya, perpustakaan elektronik, perpustakaan hiper, perpustakaan siber, dan sebagainya. Sebenarnya pada prinsipnya antara perpustakaan biasa dengan perpustakaan digital sama, namun pada perbedaannya pada prosedur kerja berbasis komputer dan sumber informasinya yang berbentuk digital. Keberadaan perpustakaan digital tidaklah berdiri sendiri, namun berkaitan dengan sumber-sumber lain dan layanan informasinya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penerapannya di perpustakaan difungsikan dalam berbagai bentuk seperti penggunaan teknologi informasi sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan atau sering juga disebut otomasi perpustakaan. Penerapan teknologi informasi ini dapat dipergunakan secara terpisah, namun dapat juga dipergunakan secara terintegrasi dalam suatu sistem informasi, bergantung pada kemampuan software yang dipergunakan dan sumber daya manusianya serta infrastruktur pendukungnya. Baik, jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan ada 4. Yang pertama ada perpustakaan konvensional atau conventional library, yaitu ke perpustakaan umum. Yang kedua ada perpustakaan hibrida atau hybrida library, yaitu perpustakaan yang memiliki 2 muka. Yang dimaksud dengan 2 muka yaitu memiliki 2 koleksi, yaitu koleksi digital dan koleksi konvensional. Yang ketiga ada perpustakaan bookless. Perpustakaan bookless itu adalah perpustakaan yang tidak memiliki buku cetak di dalamnya. 4. Perpustakaan digital atau digital library. Adanya perpustakaan digital ini dikarenakan majunya teknologi internet atau yang kita sering kenal adalah ICT atau Information and Communication Technology. F. Fungsi-fungsi perpustakaan. Fungsi-fungsi perpustakaan juga ada 4, yaitu sebagai penyimpanan koleksi, 2 sebagai pola dasar, 3 sebagai penelitian fungsi, 4 sebagai informasi fungsi, 5 sebagai rekreasi kultural. F. Komponen perpustakaan. Komponen perpustakaan adalah koleksi. Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai, maka perpustakaan tak akan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pemakainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.